Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hasanah, Jibril Jatijatmiko, dan Kiren Kirana Aprilia. Pada tugas keempat, manajemen dan operasi pelabuhan mengenai pengelompokan kinerja pelabuhan berdasarkan paper, kami mengambil salah satu pelabuhan di Indonesia yang terletak pada daerah Batam, yaitu Pelabuhan Batu Ampar. Dengan judul paper, penilaian kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan pembangunan kota Batam. Batam merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone di Indonesia bersamaan dengan Bintan dan Karimun. Free Trade Zone adalah kebijakan berupa fasilitas untuk membebaskan kawasan dari beberapa aturan adat, termasuk pajak dan retribusi. Di daerah ini, perdagangan diatur oleh berbagai peraturan. Investor dapat menggunakan cara ini untuk membangun bisnis di wilayah tersebut, dikarenakan keunggulan lokasinya yang berada di jalur pelayaran internasional dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian kota Batam dan kawasan sekitarnya. Selanjutnya, Port Performance. Untuk mengukur kinerja pelabuhan di wilayah Free Trade Zone, di Batam ditetapkannya penilaian kinerja penerapan kawasan khusus dalam FTZ di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan atau KPBBB. Adapun penilaian ini dilakukan melalui scoring pada indikator berikut, yaitu yang pertama, kinerja proses pengembangan KPBBB, yaitu tersedianya payung hukum pembentukan KBBBB. Yang kedua, ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan dan pengusahaan KBBBB. Yang ketiga, tersedianya pembebasan bea masuk PPN, PPNBM, dan cukai. Yang keempat, tersedianya kebijakan kerjaan yang fleksibel. Yang kelima, ketersediaannya kebijakan penyederhanaan pelayanan perizinan investasi. Yang keenam, tersediaannya kebijakan untuk mempercepat lalu lintas kapal atau barang di pelabuhan. Yang ketujuh, tersedianya kebijakan penghapusan pengamanan biaya jasa kepelabuhan bagi kegiatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, tersedianya kebijakan pemberdayaan UKM sebagai supporting industri. Yang ke-9, tersedianya kebijakan penetapan pelabuhan yang menjadi of entry point. Yang ke-10, adanya mekanisme koordinasi antar instansi penegakan hukum di laut. Maka kinerja proses pengembangan KPBB mencapai skor 90%. Yang kedua, kinerja output pengembangan KPBB, yaitu melalui beberapa indikator. Yang pertama, presentasi realisasi kegiatan rencana untuk induk dan rencana bisnis setiap tahun. Yang kedua, presentase realisasi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri setiap tahun sesuai rencana induk dan rencana bisnis serta kualitasnya. Yang ketiga, presentase realisasi penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan setiap tahun sesuai master plan pelabuhan serta kualitasnya. Yang keempat, menurunnya frekuensi konflik ketenagakerjaan. Yang kelima, pelayanan perizinan usaha secara cepat dengan biaya yang wajar. Yang keenam, tercapainya rasio penggunaan tambatan kapal atau BOR sesuai standar yang dapat diterima secara internasional. Yang ketujuh, tercapainya waktu persiapan perjalanan pulang kapal sesuai standar yang dapat diterima secara internasional. Yang ke-8, biaya pelayanan pelabuhan yang wajar sesuai peraturan. Yang ke-9, meningkatnya jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dengan usaha besar. Yang 10, penurunan frekuensi kasus penyelundupan. Dengan itu skor yang dilakukan KPBB sebesar 60%. Yang ketiga, kinerja sasaran pengembangan KPBBB. Maka indikatornya yang dapat dilakukan penilaian adalah yang pertama, meningkatkan nilai realisasi proyek investasi PMA dan PMDN di dalam KPBBB. Yang kedua, meningkatnya relasi nilai PMTB sektor UMKM. Yang ketiga, meningkatnya jumlah kunjungan kapal penumpang, kapal barang kargo, dan kapal peti kemas. Yang keempat, meningkatnya volume bongkar muat peti kemas dan barang kargo. Yang kelima, meningkatnya jumlah kedatangan atau keberangkatan penumpang. Nah, itu skor yang dilakukan oleh paper tersebut adalah 3, yaitu 60%. Yang keempat, kinerja tujuan pengembangan KPBB, yaitu indikatornya ada 2. Yang pertama, meningkatkan nilai PDB sektor industri manufaktur di dalam KPBB dalam kurs rupiah. Yang kedua, meningkatnya nilai PDB sektor industri dan jasa logistik di dalam KPBB. Maka dengan itu skor yang dilakukan paper tersebut adalah 1, yaitu sebesar 50%.
Selanjutnya yang kelima, kinerja sasaran pengembangan KPBBP. Ada 5 indikator. Yang pertama, meningkatnya nilai PDB sektor industri dan jasa logistik di dalam KPBBP. Yang kedua, meningkatnya nilai ekspor non-migas dalam KPBBP. Yang ketiga, meningkatnya jumlah tenaga kerja sektor formal. Yang keempat, meningkatnya kontribusi penerimaan pajak penghasilan dari KPBBP. Yang kelima, meningkatnya PAD. Yang keenam, meningkatnya PDRB KPBBP. Dengan ini skor yang dilakukan paper tersebut adalah 1, yaitu 20%. Maka secara overall dapat dilihat pada tabel bahwa KPBBP Batam baru mencapai 60% dari tujuan pembentukannya. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat hal yang mempengaruhi seperti peraturan terkait ketenaga kerjaan di Indonesia yang masih menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dimana dalam UU mengatur perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan secara sepihak ketika melakukan kesalahan besar. Kesalahan dalam UU ini tidak dijelaskan secara rinci, yang dapat menjadi ketidakadilan bagi pekerja. Selanjutnya terkait pekerjaan paruh waktu atau pekerja kontrak, di mana hak pekerja kontrak tidak dijelaskan dengan jelas hak yang didapat. Berdasarkan perhitungan Bird Occupancy Ratio atau BOR yang ada pada layar, didapatkan bahwa nilai BOR Pelabuhan Batu Ampar telah mencapai 80%, yang artinya telah melebihi standar pemakaian pelabuhan yang ditetapkan secara internasional, atau maksimalnya itu 70%. Nilai BOR lebih besar dari batas maksimum UNCTAD, menunjukkan kondisi dermaga sangat padat dan kapal yang datang perlu menunggu dermaga kosong terlebih dahulu. Jika BOR pelabuhan telah melebihi standar, artinya pelabuhan perlu dilakukan perlebaran dermaga. Hal ini dapat berdampak pada penumpukan kapal masuk yang kemudian berefek pada jumlah kedatangan kapal. Pelabuhan di Batam hanya dapat digunakan untuk kapal kontainer ukuran kecil dan tidak dapat digunakan untuk kapal antar benua. Evaluasi dampak kinerja. Kinerja pelabuhan tergolong kurang baik karena kurangnya efektivitas dan efisiensi dari kinerja pelabuhan. Selain itu juga karena kurang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan di pelabuhan dan masyarakat sekitar. Lalu dari dampak ekonomi, terdapat berkurangnya pendapatan pelabuhan dan pendapatan dari sektor pajak, lalu adanya kenaikan PDB, lalu pelabuhan menjadi daerah yang bebas PPN, pajak barang mewah, bea masuk, dan cukai. Lalu dampak industri, yaitu pelabuhan menjadi gerbang utama arus perdagangan dari Selat Malaka, lalu adanya peningkatan pada kegiatan impor, dan penurunan dalam kegiatan ekspor. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.